Pemerintah berencana memangkas bandara berstatus internasional dan bisa melayani rute ke luar negeri dari 30 saat ini menjadi hanya sekitar 15 saja. Hal itu dimaksudkan untuk memperbaiki konektivitas domestik dan mendorong masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Apa komentar Anda mengenai rencana memangkas bandara berstatus internasional ini? 6339160. Jadi saya pikir ini mau sebagai masyarakat ya, saya lihat mungkin ada 4 institusi yang mau mempermudah kinerjanya, yaitu pengelola bandara, kemudian imigrasi, supaya jangan banyak juga tenaga kerja yang menangani internasional di banyak bandara gitu. Jadi barangkali Dirjen Imigrasi sedang melakukan konsolidasi, bikin strategi baru dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Terus yang ketiga juga dengan mengurangi cukai ya, biaya cukai, karena ada kan alasan bahwa kalau bandara internasional itu banyak, maka kejahatan itu bisa banyak orang jahat masuk dari mana-mana gitu, karena dia internasional direct. Jadi situlah fungsi pengawasan kepabeanan itu gitu. Jangan supaya negara kita tidak banyak masuk narkoba atau penjahat, malah akses ke dunia globalnya dari provinsi-provinsi lain itu ditutup. Ini kan artinya mengurangi investasi di jumlah orang kepabeanan yang internasional begitu. Nah, baru yang keempat, barangkali juga ada dari sisi kepolisian. Kalau bandara itu tidak internasional, barangkali jumlah dari aparatur polisi yang ditugaskan juga menjadi sedikit. Nah, jadi saya pikir jangan sampai hitungan efisiensi begini mengorbankan kepentingan masyarakat. Ya. Ini sebuah praduga tetapi patut untuk dicurigai. Terima kasih. Sebagai masyarakat, saya sih tidak setuju. Karena saya pikir seharusnya dari 30 bandara internasional itu ditambah menjadi 50 atau 70 bandara internasional. Bandara internasional artinya kan bandara tersebut bisa dan layak ya, bisa karena kapabilitasnya, layak karena infrastrukturnya untuk menerima direct flight dari luar negeri, entah dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, dan dari minimal dari negara-negara ASEAN gitu ya, itu internasional. Kemudian pada saat yang sama juga bandara internasional itu bisa memberangkatkan masyarakat di provinsi setempat untuk ke luar negeri, apakah itu umroh, apakah itu ke Singapura, ke Malaysia, berobat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu seharusnya konektivitas internasional ini ditambah bersamaan dengan konektivitas lokal untuk berliburan. Jika pemerintah ingin menstimulasi masyarakat domestik untuk liburan, maka itu cara menstimulasinya bukan mengurangi bandara internasional. Saya juga heran logikanya. Karena yang harus dilakukan pemerintah mungkin adalah melihat kembali harga tiket pesawat, kemudian menambah izin 8 atau 12 armada pesawat baru dengan regulasi yang lebih sederhana, perizinan yang lebih mudah untuk operator pesawat ya, selain daripada Garuda dan Lion Air itu ada 12 operator lagi untuk bisa menambah armadanya sehingga harga tiket turun. Jadi kenapa masyarakat antara misalnya Jakarta jarang ke Toraja, orang Jakarta jarang ke Bangka Belitung, itu bukan karena tidak internasional atau internasional, itu karena tiketnya mungkin salah satunya ya, kalau bicara massal, itu tiketnya mahal. Oleh karena itu salah satunya tambah armada operator pesawatnya jadi 12 operator dan sebagainya. Jadi saya pikir ini lebih kepada mau cari mudah kerja aja Dinas Perhubungan Udara. Jadi dia mudah memanagenya, kemudian Angkasa Pura jadi lebih terkonsolidasi profitnya dengan mengorbankan aksesibilitas dari masyarakat di provinsi-provinsi yang seharusnya ditambah bandara internasional jadi 70 atau 80. Terima kasih. Kalau menurut saya sangat setuju. Jadi penghapusan bandara internasional, tapi domestik semua bisa melakukan pelayanan penerbangan internasional. Tetapi yang saya mau tanya, sudah siapkah pemerintah mempersiapkan infrastrukturnya? Karena ini tidak mudah ya, menyangkut mancanegara, banyak kepentingan, banyak lalu lintas yang bukan hanya tujuan para wisata saja, tetapi komersial dan juga tindak-tindak kejahatan juga jangan sampai sembarangan bisa masuk ke bandara-bandara yang tidak ketat pengawasannya ke Indonesia.
Itu yang mesti diperhatikan pemerintah. Siapkan dulu infrastrukturnya udah bagus, baru peraturan bisa diterapkan. Ini memang idenya bagus kok, supaya seluruh bandara di Indonesia bisa melayani penerbangan langsung internasional. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih ya boleh-boleh aja, tapi juga kalau dengan adanya bandara internasional itu kan juga bisa menarik turis langsung ke daerah tempat tujuan mereka inginkan. Misalnya mereka mau ke mana, Nias gitu. Nah, mereka kan nggak perlu ke Jakarta dulu atau ke Medan dulu atau kemana dulu gitu, bisa langsung ke sana. Tapi ya memang benar juga sih, kalau terlalu banyak bandara internasional nanti orang-orang Indonesia sukanya berpelesiran ke luar negeri juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya tempat wisatanya di Indonesia diperbaiki, juga orang Indonesia juga suka kok ke Indonesia sendiri, karena juga lebih murah juga ya. Gitu aja, makasih. Menurut saya sih emang harus dikurangin ya, jangan banyak-banyak. Angka 15 saja kayaknya masih terlalu banyak ya. Mungkin cukup 5 saja gitu kan. Karena keuntungannya kalau sedikit itu kan turis-turis itu bisa dikumpulkan gitu, tidak menyebar ke banyak bandara gitu, lebih gampang kontrol gitu kan, pendatang dari luar negeri gitu, saya kira gitu. Memang di sisi lain benar ya, apa kebijakan pemerintah memangkas untuk biar para wisatawan lokal bisa lebih memilih yang lokal gitu ya Mbak. Tapi di sisi lain kita kan nggak hanya lihat di dalam ya, bandara internasional itu nggak hanya untuk dipakai untuk orang Indonesia sendiri, tapi orang luar yang mau berwisata di dalam negeri gitu. Dengan banyaknya bandara internasional, jadi kan mereka lebih attract, harganya lebih murah, dan dia juga nggak hanya tujuannya satu Bali aja, jadi bisa dia langsung ke destinasi yang ada bandara internasionalnya tersebut. Dan satu itu, terus yang kedua, kalau kita ada meeting-meeting internasional, mau itu swasta, kan kita swasta banyak ya yang sebenarnya dari luar negeri. Kalau mereka mau bikin regional meeting atau yearly meeting, itu nggak hanya di sini saja, hanya Jakarta atau Bali, tapi dia bisa even ke mungkin di NTT misalnya, kalau di sana ada internasional namanya yang tahu Sulawesi, yang udah sekarang Sulawesi udah internasional, itu dia nggak hanya pilihannya, jadi nggak terbatas gitu loh. Tapi kalau hanya di tertentu, dia kan harus transit dulu. Pasti tuh orang investor asing kalau mau dia regional meetingnya atau yearly meetingnya di yang kota yang nggak ada international flightnya, pasti dia nggak milih yang destinasi itu justru. Nah itu sih, itu yang mesti mungkin dipertimbangkan juga sama pemerintah gitu. Kita nggak bisa maksa orang Indonesia itu makan tempe semua gitu loh. Ya juga sama, nggak bisa paksa orang tuh untuk wisata dalam negeri semua, itu udah natural lah, terjadi secara alami gitu loh. Kalau emang pemandangan bagus, aksesnya mudah gitu ya, ya itu akan dengan sendirinya orang luar negeri pun akan datang sendiri. Yang kalau saya mau tanya, ini ide siapa gitu yang keluar? Apa Pak Uno lagi yang keluar nih? Ini ya maaf ya, oke oceh bener ini nih, gitu aja sih ya. Ingin menanggapi aja Mas ya, untuk bandara internasional kemudian dipangkas, alangkah sia-sianya dulu program terlalu tinggi ya. Yang pertama, yang kedua, kalau masalah untuk domestik itu masalah selera Mas. Mungkin kalau mau keluar negeri juga bisa berpindah dari bandara yang lainnya. Yang jelas adalah sudah siapkah untuk domestik ini memfasilitasi bangsa sendiri seperti kenyamanan, pengamen, kemudian pajak-pajak liar dan lain-lain. Nah itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi ini memberikan pandangan lain ya. Bandara internasional itu bukan sekedar penumpang, tapi harus ada bea cukai, ada imigrasi, ada pengawasan orang asing masuk. Nah ini apakah kita sudah siap ya? Dan nanti ada orang dari negara tertentu yang datang terus sampai masuk medsos dibilang itu tentara dari sana yang datang gitu ya kan. Jadi ini pengawasan bukan sekedar orang, tapi juga ada barang. Nanti kalau barang narkobanya masuk dari luar negeri gimana? Lalu juga ada ya bea cukai, ada imigrasi ya. Jadi ini pertimbangannya banyak. Kalau dikurangi selama kita yang pendukung terutama imigrasi dan bea cukai belum siap ya baik itu. Saya heran ya, kenapa bandara dengan fasilitas luar negeri kok dikurangi, padahal bikin paspor makin gampang sekarang.
gitu. Ini apa nggak ada kontradiksi atau bagaimana begitu? Itu saja komentar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.